Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah, di pagi ini mari kita lanjutkan kajian kita dengan al-mawdu' atau tema judul Al-Jami'u Bainal Munfa'atin. Kumpulan di antara manfaat, merupakan nukilan-nukilan ambilan dari beberapa kitab tasawuf. Kullu amrin yashmalul manfa'atu wal mudarratu. Setiap perkara yang mengandung manfaat, wal mudarratu dan mudarat. Jadi kita membicarakan tentang perkara yang mengandung manfaat dan mudarat. Kalau yang mengandung manfaat, maka itulah yang kita ambil, maka itulah yang kita amalkan. Tetapi kalau mengandung mudarat, maka kita tinggalkan. Baik amaliyah secara syariat maupun hakikat. Jangan sampai kita mengambil yang mengandung mudarat. Yang mudarat itu kita tinggalkan. Maka kita ambil yang manfaat, bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa yang didatangkan kepadamu, Rasul, apa yang didatangkan Rasul kepadamu, fakhudhuhu, maka ambillah. Maksudnya maka ikutilah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka ikutilah, ambillah. Ambil saja, kita jadikan. Banyak sunnah-sunnah Rasul yang harus kita amaliyahkan. Dari hadis Rasulullah, baik hadis qauliyah, fi'liyah, itu kita jadikan pedoman, kita ambil untuk amaliyah sehari-hari, baik amaliyah syariat maupun amaliyah hakikat. Dalam satu hadis juga dijelaskan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena kamu Muhammad, ini hadis qudsi, kalau tidak karena kamu Muhammad, laulaka, dua kali diulang, lama khalaqtul aflaq, tidak aku ciptakan 7 langit, 7 lapis langit dan bumi. Maksudnya, kalau tidak karena nur Muhammad, maka tidak diciptakan Allah 7 lapis langit dan bumi. Nah, ini kan hadis qudsi. Ya, tetapi juga keluar dari ucapan Rasulullah SAW. Maka kita ambil, kita jadikan sebagai pedoman. Ini sebagai pengetahuan kita bahwa kalau tidak karena nur Muhammad, maka tidak diciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi nur Muhammad ini adalah ruhnya alam semesta. Amun kadada nur Muhammad, kadada alam semesta ini. Termasuk kita ini juga adalah alam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang kamu darinya. Jadi apa-apa yang dilarang, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, dilarang Allah untuk melakukannya, fantahu, maka tinggalkanlah. Kalau kita melakukan yang dilarang Allah, maka itu mudarat. Mudarat bagi kita, juga mudarat bagi orang yang lain. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga
akan mendapatkan mudaratnya karena kita melakukan mudarat, karena kita melakukan kejahatan. Jadi karena kejahatan kita, maka orang lain, keluarga kita, tetangga kita akan berdampak juga merasakan kejahatannya itu. Ya. Tapi kalau kita, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat selalu berbuat kebaikan, ya artinya selalu menebarkan kasih sayang, selalu melaksanakan kegiatan amaliyah, mengajak orang amaliyah, mengajak orang untuk kegiatan dakwah kebaikan. Nah ini bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Walalikal manfaatu, dan demikianlah manfaat indallahi wa rasulih, di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, jadi demikian manfaat itu banyak. Kalau kita mengambil yang manfaat itu bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi teman kita, saudara kita, bagi ya masyarakat di mana kita yang hadir, ini banyak manfaatnya dirasakan. Jadi manfaat yang bermanfaat itu sangat kita rasakan. Di kebenaran-kebenaran ya yang kita lakukan itu banyak manfaatnya yang kita rasakan. Kita meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah nur Muhammad, yakin kita rasakan. Lalu kita rasakan bahwa jasmani dan rohani ini adalah nur Muhammad, yang beramal dan beribadah adalah nur Muhammad. Kita selalu berbuat kebaikan. Kita melaksanakan amaliyah secara syariat maupun secara hakikat. Dua-duanya. Kita sholat, selalu melaksanakan amaliyah secara syariat dan hakikat. Artinya yang sholat itu adalah nur Muhammad. Ini kan secara umum. Tapi kalau secara khusus, nah ini khusus laki-laki, maka Muhammadlah yang sholat. Maksudnya apa? Adalah Muhammad di sini Muhammad batin. Karena Nabi Muhammad itu abul arwah, bapaknya segala roh. Kalau tidak karena nur Muhammad, maka kita tidak bisa melakukan. Jadi kalau tidak karena nur Muhammad, makanya roh alam semesta itu diulang lagi adalah nur Muhammad. Diri kita ini pun juga adalah alam. Jadi kalau tidak karena nur Muhammad, maka tidak tercipta alam semesta. Maka rohnya alam semesta ini adalah nur Muhammad. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang melakukan amal salih falinafsih, maka untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Jadi manfaatnya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dia melakukan amal yang saleh, bahkan bermanfaat bagi orang lain. Ya, artinya kalau di masyarakat itu selalu orang berbuat kebaikan, selalu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencurahkan keberkahan. Nah, ini manfaatnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqaw dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan curahkan keberkahan, kata Allah, dari langit dan bumi. Ini surah Al-A'raf ayat 96 menjelaskan. Nah, itulah manfaatnya. Manfaat yang dirasakan karena kita berbuat kebaikan. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat kejahatan fa'alaiha, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Juga berdampak bagi orang lain, berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, litarghibi wa tarhib. Nah, ini. Litarghib ini adalah kabar gembira. Litarghib wa tarhib, kabar gembira dan kabar sedih. Falyakhruj minal mudarrah, maka keluarkanlah
Maka hendaklah keluarkan minal mudarrah, yang mudarat itu tinggalkan, yang mudarat itu jangan sampai ada di dalam diri kita yang mudarat, yang merugikan kita, merugikan orang lain, juga merugikan keluarga kita. Ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Kita buang, kita keluarkan, kita kosongkan kalau ada mudarat, kalau ada penyakit-penyakit batin, penyakit ria, penyakit ujub, penyakit sum'ah, penyakit takabur, ini kita buang. Ini mudarat terhadap diri kita. Wa yadkhul fi sidqil manfaah, dan masukkanlah pada kebenaran, lil manfaah, untuk manfaat, untuk mendapatkan manfaat. Isilah di dalam diri kita ini kebenaran-kebenaran, hal-hal yang bermanfaat. Nah ini, isilah hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat bermanfaat bagi orang lain. Karena diri kita sendiri selalu melaksanakan yang bermanfaat, yang baik, yang ma'ruf, sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni, ya Tuhanku, masukkanlah aku mudkhala sidqin, secara kebenaran, masukkan secara yang kebenaran, secara yang benar. Agar jiwa kita ini terisi dengan kebenaran-kebenaran yang bermanfaat berupa amal saleh. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah secara kebenaran juga. Keluarkan. Kalau ada di dalam diri kita hal-hal yang negatif, yaitu yang tidak bermanfaat bagi diri kita, ada penyakit-penyakit batin, ada ujub, keluarkan, ada sum'ah, keluarkan, ada ria, keluarkan, ada takabur, ada rasa hasad, keluarkan. Kita kosongkan diri kita ini agar kita bersih jiwa kita ini. Inilah yang dilaksanakan dengan artinya takhalli min akhlakil majmumah, mengosongkan diri kita ini dari akhlak tercela, sehingga tidak ada lagi akhlak tercela. Tahalli min akhlakil mahmudah, sehingga menghiasi diri kita dengan akhlak terpuji. Waj'alli, dan jadikanlah untukku, min ladunka, dari sisimu itu, sultanan nasira, penguasa penolong. Ini yang kita harapkan. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun sendiri, juga bagi pendengar sekalian. Wallahu maufiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.